Domba-dombanya bisa melihat bagaimana gembalanya memakai gada gitu kan untuk memukul rahang daripada singa, memukul rahang daripada serigala, lalu dihabiskan itu serigala dan singa yang mau menerkam daripada domba-dombanya. Wah, ini satu kegirangan besar. Sebelum kita mulai, seruput dulu kopinya. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kembali saya menyapa kita semua. Tetap kita ngopi di rumah saja. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan beberapa poin terkait dengan pintu dan gembala. Akulah pintu, akulah gembala. Kita akan coba melihat peristiwa di dalam kitab Perjanjian Lama gitu ya, bagaimana ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai akulah pintu dan juga akulah gembala. Dan pada malam hari ini saya akan mengulas bagian yang sangat menarik, yaitu peristiwa Musa pada waktu tulah ke-10 dan juga ketika Musa dan bangsa Israel melewati laut Teberau, yang dimana mereka berjalan di tanah yang kering, sedangkan air laut itu menjadi tembok bagi mereka. Dan pada malam hari ini, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya sudah ditemani kopi cappuccino saya yang mungkin ya foamnya nggak terlalu rich gitu ya, tetapi bisa kita nikmati. Teman-teman bisa bikin di rumah saja. Saya seruput dulu kopinya. Nah, pada malam hari ini saya akan berdoa terlebih dahulu untuk sebelum kita membahas untuk recovery malam hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan, karena malam hari ini kembali kami boleh kembali dipertemukan, dibimbing, digembalakan oleh firman Tuhan, untuk kami boleh mengerti bagian daripada kebenaran firman Tuhan, agar sesungguhnya kami boleh diberkati oleh perkataan Allah yang bersifat kekal itu, sehingga dalam kehidupan kekristenan kami boleh berakar, sehingga kami bertumbuh di dalam tantangan hidup yang ada. Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan besar, karena kami memiliki kebenaran firman Tuhan yang kekal itu. Terima kasih Bapa. Pimpin acara dan waktu ke depan Tuhan. Kami menyerah dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Keluaran ya, Keluaran. Saya akan bacakan buat setiap kita ketika mengenai tulah ke-10 gitu ya. Tulah ke-10 ya. Tulah ke-10 diberitahukan pada waktu pasal ke-11. Mungkin saya akan capture saja karena ini bagian klasik ya, bagian klasik yang teman-teman tahu bahwa peristiwa tulah ke-10 ini ya, waktu anak sulung orang Israel keluar dari anak sulung mati, orang Israel keluar daripada Mesir. Saya akan kutip di dalam Keluaran 12 ya, ayat 29 ya, ayat 29 sampai ayatnya ke-32 ya, ke-32. ke-33. Jadi ayat 29 sampai ke-33, Keluaran 12 ayat 29 sampai 33, demikianlah firman Tuhan. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah keluar dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Ya, oke. Ketika itu kita tahu pada waktu
Tuhan memberikan tula yang ke-10, yaitu anak sulung daripada orang-orang Mesir, anak Firaun yang sulung yang berada di tatahnya pun mati gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin mengalahkan kuasa daripada dewa-dewa, dan juga sekaligus untuk menunjukkan kepada kita semua manusia berdosa. Itu ada bahasa yang tersirat bahwa Tuhan sudah mematahkan kuasa daripada belenggu si jahat, si iblis, yang digambarkan Israel sebagai umat pilihan, sebagai jemaatnya, umatnya. Lalu Firaun dan Mesir itu dengan kekuatan militernya, dengan tentaranya, itu adalah kuasa setan, kuasa iblis, karena banyak juga dewa yang seperti manusia berdosa yang akhirnya tak berdaya oleh karena dosa, oleh karena iblis gitu ya, mencengkeram mereka. Sehingga ketika itu peperangan di Mesir, tula-tula itu untuk melawan dewa-dewa mereka, untuk menggambar bahwa kuasa maut, kuasa daripada si jahat, kuasa daripada dosa dipatahkan ya, dipatahkan. Oke. Kita coba lihat lagi ya, ketika itu Tuhan menyuruh supaya mereka itu memberikan tanda gitu ya, tanda ketika mereka harus di palang pintu mereka untuk supaya mereka tidak kena tulah gitu ya, tidak menulahinya gitu ya. Nah, saya akan coba kutip lagi gitu ya, untuk menunjukkan bahwa pada waktu itu Tuhan ingin mematahkan gitu ya. Di dalam Keluaran 11 ya, Keluaran 11 ayat 4, saya kutip lagi gitu ya. Ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel, dan semua pegawaimu akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah dan engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala ya. Nah, kita melihat bahwa Tuhan mematahkan, ingin menunjukkan gitu ya, bahwa di dalam pekerjaan Allah yang dahsyat gitu ya, bangsa Israel tidak berperang, tetapi melainkan Tuhan sendiri. Mereka berdiam diri. Ini adalah peperangan daripada Allah sendiri gitu ya. Nah, kita tahu pada waktu di dalam Keluaran 12 tentang perayaan Paskah gitu kan. Saya akan kutip lagi bagaimana ketika darah anak domba gitu ya. Saya akan kutip saja di ayat Keluaran 12 ayat 12 sampai 15 ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, ya kan, peperangan untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebab ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel gitu ya. Nah, ini bicara nanti Passover, Paskah gitu ya. Ini sebagai satu peringatan bahwa mereka sudah diselamatkan, mereka sudah keluar dari perbudakan ya, sama seperti manusia berdosa keluar daripada perbudakan dosa gitu ya. Nah, ini ketika
Kita tahu pada waktu ceritanya itu mereka bangsa Israel palang pintu mereka ambang atas gitu kan, tiang pada kiri kanan mereka dilumuri oleh darah sebagai tanda gitu ya. Pada waktu Tuhan lewat dan melihat di rumah-rumah itu palang pintunya, lalu mereka tidak binasa gitu ya, anak sulung tidak binasa. Jadi pada waktu itu bangsa Israel ada terjadi perbedaan dengan bangsa Mesir dan Firaun beserta dengan rakyatnya. Mereka mengalami tangisan hebat karena pada malam hari itu mengalami kematian semuanya, anak sulung sampai ke hewannya. Nah, ketika dilihat gitu ya bahwa ada satu kengerian yang terjadi. Coba bayangkan ya, hanya bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka ada di dalam, ketika Tuhan melihat pintu ada darah. Ini bicara pengorbanan, penebusan. Mereka yang berada di dalam pintu, mereka yang sudah ditebus dengan darah Kristus, yang ini sebagai penggambaran Paskah, yang sebagai penggambaran nanti anak domba Allah akan dicurahkan bagi setiap mereka yang percaya tidak binasa. Maka orang-orang Israel yang berada di dalam pintu, mereka masuk di dalam rumah mereka, mereka tidak keluar karena di depan pintu mereka sudah diberi tanda bahwa mereka sudah mendapat penebusan dari darah anak domba. Nah, inilah pintu. Ya, ketika Kristus mengatakan akulah pintu, justru keselamatan datangnya daripada Allah. Ini adalah pembuktian bahwa kita betapa bersyukurnya kita memiliki Allah seperti Dia, Yesus Kristus yang turun dari surga untuk menebus dosa kita sehingga kita boleh datang kepada Allah Bapa gitu ya, melalui Yesus. Maka tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa? Sama seperti palang pintu tadi yang sudah diberi darah anak domba sebagai tanda ya. Maka kita akan bisa datang kepada Bapa. Sehingga Anda dan saya orang berdosa dimungkinkan kembali karena sudah dilahirkan kembali, mendapat penebusannya melalui Kristus, sehingga kita boleh masuk di dalam perjumpaan kita dengan Allah Bapa gitu ya, melalui Kristus. Kristus adalah pintu itu sendiri. Kalau tidak, kita pun binasa. Sama seperti ketika Tuhan Allah malam hari itu berjalan, maka kita nih manusia berdosa akan binasa ya, binasa. Tapi karena melihat darah itu sebagai tanda orang-orang yang sudah memperoleh penebusan gitu ya, ada penebusan, maka kita boleh diselamatkan dan kita berada di dalam pintu itu, yang di dalam tidak binasa, yang di luar walaupun mereka punya pintu mereka binasa. Mengapa? Karena pintu-pintunya mereka, tanda petik, Tuhan Allah-Allahnya mereka, Tuhan-Tuhannya mereka, Allah-Allah mereka, dewa-dewa mereka itu adalah Tuhan yang palsu. Ya, maka mereka sekalipun ada pintu, tetapi mereka semua binasa, bahkan sampai ke ternaknya. Karena di dalam Mesir itu banyak sekali dewa-dewa yang diambil dari binatang gitu ya. Maka itu membuktikan bahwa Tuhan sedang berperang melawan untuk menunjukkan dengan Allah-Allah mereka yang kecil-kecil itu ya, Allah-Allah kecil itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Dialah Tuhan. Maka kita bersyukur kita memiliki pintu ya, yaitu Kristus itu sendiri. Melalui Kristus kita bisa mengenal Bapa. Tidak ada yang bisa mengenal Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Nah, ini ada titik kunci juga ya, supaya kita belajar dalam hidup mengapa Anda dan saya perlu untuk kita terus mengenal Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kita bisa mengenal Allah Bapa sebagai oknum pertama. Dan biarlah kita boleh memiliki kegairahan untuk belajar firman Tuhan gitu ya. Ada hal yang menarik lagi, bagaimana ketika Tuhan menjadi gembala memimpin bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir ketika Tuhan Allah menuntun mereka. Nah, saya akan kutip lagi peristiwa di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin.
walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka, ya, sama seperti seorang gembala, ya, di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bayangkan ya, Tuhan menuntun, berjalan di depan. Sama seperti seorang gembala yang berada di depan menuntun domba-dombanya. Nah, ini menarik ya. Tuhan ini Allah yang menjaga kita gitu ya. Yang menjaga umat ya, bangsa Israel dijaga, dipimpin oleh Tuhan. Ini kita bersyukur sekali ya, punya Allah yang memimpin hidup setiap kita. Maka Anda dan saya nggak usah perlu khawatir, karena kalau Tuhan menjadi gembala kita, Tuhan yang memimpin hidup kita, maka segala sesuatunya Tuhan akan berikan yang terbaik buat setiap kita. Dan kita tidak mendapat celaka. Kita harus sadar akan hal ini ya. Bayangkan ya, kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan tidak akan membawa kita kepada kebinasaan, tetapi melainkan membawa kita kepada kehidupan, kepada sesuatu yang baik untuk apa? Domba-dombanya. Dia akan bawa itu kepada padang rumput yang hijau dan air sungai yang tenang, gitu ya, sehingga kita boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan sukacita, gitu ya, yang berbeda kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, dia adalah gembala yang baik. Nah, yang menarik lagi adalah ketika pada waktu peristiwa menyeberangi Laut Teberau ya. Pada malam hari ini kita akan melihat banyak bagaimana pimpinan Tuhan gitu ya. Gambaran-gambaran kecil dari kitab-kitab perjanjian lama, khususnya pada malam hari ini mengenai perjalanan Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada tulah ke-10 dan juga menyeberangi Laut Teberau sebagai gambaran Tuhan sebagai pintu dan gembala setiap domba-dombanya. Saya akan bacakan lagi ketika menyeberangi Laut Teberau ya. Saya akan bacakan di dalam Keluaran 14. Ini mengenai ketika Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya gitu ya. Ini gawat ya, dia keras hati gitu ya. Oke, saya akan kutip saja ketika menyeberangi Laut Teberau ayat 15, pasal 14 ayat 15 gitu ya. Sampai ayatnya yang ke-19 terlebih dahulu. Saya akan bacakan buat setiap kita coba reka ulang adegan kira-kira gitu ya, untuk kita melihat lebih menarik lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadi berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Nah, menjaga ya. Jadi tadi nuntun pimpin, waktu jalan di daratan di tanah yang kering, dia kembali melihat untuk melindungi, menjaga ya, ketika dombanya menuju ke sana, dia jaga di belakang kalau ada musuh gitu ya. Menarik ya. Dengan demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka
malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Nah, menarik ya, bagaimana Tuhan memelihara ketika ada satu skenario, maka laut di depan mereka ada laut, ketika itu di belakang mereka ada sekelompok tentara dari Firaun yang siap untuk membinasakan mereka gitu ya. Lalu Tuhan suruh Musa untuk belah laut itu gitu kan, nanti waktu berjalan Tuhan akan melindungi mereka dari pengejaran daripada orang-orang Firaun gitu ya, orang-orang Mesir, Firaun dan kawan-kawannya dan tentaranya gitu. Bagaimana Tuhan pelihara, Tuhan jaga begitu dari setiap musuh ya. Ini menarik sekali. Saya ngelihat bahwa senang sekali ya punya Tuhan yang demikian jaga domba-dombanya ya. Kita dijaga, dipelihara begitu rupa ya. Bukan hanya membawa kita kepada padang rumput yang hijau dan air sungai yang tenang, tetapi menjaga kita dari segala musuh, baik serigala, beruang dan lain sebagainya. Dijaga, bayangkan ya, supaya kita tidak mendapatkan celaka ya. Inilah Allah yang kita percaya gitu ya, yaitu Yesus Kristus ketika dia mengatakan akulah gembala. Makanya siap sedialah kita secara pribadi mau mendengar suaranya, mau mendengar tuntunannya, sehingga dalam hidup kita sungguh kita mendapat pemeliharaan daripada Tuhan, dan juga kehidupan kita boleh mendapat satu janji Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya itu ya. Saya percaya bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat setiap kita, buat setiap domba-dombanya. Pertanyaannya saya sebenarnya sederhana. Sudahkah kita benar-benar dalam hidup kita yang sementara ini, kita benar-benar mau dipimpin dan dituntun oleh Dia sebagai gembala kita? Maukah kita benar-benar menjadi pribadi seekor domba, sekumpulan domba umat pilihannya yang benar-benar taat, setia di hadapan Tuhan, mengikuti setiap pimpinan daripada Tuhan kita? Nah, ini pertanyaan yang penting buat setiap kita. Harap kita semua benar-benar sungguh-sungguh mau gitu ya, mau di dalam pimpinan Tuhan. Belum selesai, kita akan coba telusuri lagi beberapa kejadian yang menarik sekali ya. Ini menjadi kegirangan ya. Saya akan lanjutkan di dalam ayat ke-21 gitu ya, ayat 21 sampai ayatnya ke-31. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ini hal yang terakhir, bagian terakhir yang menarik ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguak air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terberalah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Wah, ini pemandangan yang luar biasa ya. Jadi kiri kanannya tembok dari air, ini baru kali ini ya. Kalau Cina punya tembok Cina yang luar biasa, tapi Tuhan menciptakan tembok dari air gitu ya. Di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel, ini pemandangan yang menarik yang nggak mungkin ada lagi gitu ya. Hanya milik Tuhan, hanya kuasa tangan Tuhan. Ayat 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukanlah tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah ya yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah, mereka tahu ya, ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah Tuhan. Ayat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar ke pantai laut.
Ketika dilihat orang yang di Israel, betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu pada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Lalu pasal 15 ayat nyanyian Pusa dan Israel. Nah, di bagian terakhir melihat kontrasnya, bukan hanya ketika kita melihat tadi bahwa mereka berjalan, lalu waktu mereka berjalan dia lihat kebesaran Tuhan di kiri kanan mereka melihat tembok dari laut, ya, tembok dari laut. Jadi waktu mereka berjalan dipimpin oleh Tuhan, mereka menyaksikan kebesaran Tuhan, kemegahan di dalam red carpet tuh, ya. Saya bilangnya red carpet, ya. Jadi seperti digelar gitu kan, red carpet biasa orang-orang penting, orang-orang hebat gitu ya, orang-orang ternama jalan di red carpet gitu ya, dihormati gitu ya. Ini orang Israel diberikan red carpet, engkau jalan di tanah kering, di tengah-tengah di antara kiri kananmu tembok dari air itu, pemandangan seperti wah, ini satu kemegahan yang Tuhan berikan waktu menuntun bangsa Israel, ya, domba-dombanya melihat kebesaran kemegahan itu gitu ya. Bukan hanya diantar sampai ke tujuan yang begitu nyaman seperti menggiring kepada padang rumput hijau, tetapi di dalam perjalanannya Tuhan saksikan kepada mereka satu kemegahan di dalam perjalanan itu. Enggak berhenti di situ saja, maka ketika tiang awan tiang api Tuhan berbalik ke belakang menjaga untuk supaya terhindar dari celaka. Bukan berhenti di situ saja, tetapi Tuhan menghancurkan segala tentara atau pasukan daripada Firaun. Ya, ini satu melihat bagaimana Tuhan memukul kalah segala musuh-musuhnya. Jadi domba-dombanya pada waktu itu melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa gitu ya. Luar biasa loh. Kita diberi diperlihatkan bagaimana tangan Tuhan menghantam setiap musuh-musuhnya yang mau menghancurkan, mau membinasakan domba-dombanya. Tuhan hantam. Sama seperti seorang gembala ketika domba-dombanya bukan sekedar hanya menjaga jangan sampai celaka, tetapi ketika domba-dombanya bisa melihat bagaimana gembalanya memakai gada gitu kan untuk memukul rahang daripada singa, memukul rahang daripada serigala, lalu dihabiskan itu serigala dan singa yang mau menerkam daripada domba-dombanya. Wah, ini satu kegirangan besar. Ya, ini kegirangan besar di bagian terakhir gitu ya. Ini kita punya Tuhan yang demikian. Jadi masih ragukah kita menjadi pribadi sebagai domba Allah? Masih ragukah kita? Masih keraskah hati kita sehingga kita tidak mau mendengar suaranya? Pimpinan dan tuntunan daripada Yesus sendiri di dalam penggembalaan kehidupan kita. Mari sedangkan telinga kita. Mari kita tunduk di dalam pimpinan dan tuntunan, ikut seturut dengan tuntunan pimpinan daripada firman Allah sebagai gembala, sebagai tongkat pimpinan atau penggembalaannya melalui Injil. Dia sedang mengembalakan kita. Mari kita sama-sama merenungkan baik-baik betapa kita bersyukur memiliki Allah yang demikian, yang sebagai gembala, sebagai pintu. Tanpa Dia kita binasa. Saya akan akhiri recovery malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Mari Tuhan, pimpin dan tuntun domba-domba-Mu Tuhan, agar mereka bisa melihat dan bersyukur betapa kami bangga Tuhan, dan kami bersyukur betapa bersyukurnya kami memiliki Allah seperti Engkau yang sebagai gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mau mati buat kami. Terima kasih Engkau mau memelihara, menjaga, sehingga kami tidak binasa. Terima kasih untuk Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami. Ketika Engkau memukul semua segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mau mencoba mengganggu kami Tuhan, Engkau yang kalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Roh Kudus menuntun dan melemah lembutkan hati kami yang keras. Dalam nama yang kudus, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap domba-Mu yang ada di luar sana. Masuk dalam pimpinan Tuhan. Amin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah berbagian. Jangan lupa tetap kita memiliki semangat 45 gitu ya. Belum lama kita merayakan
HUT kemerdekaan Indonesia, saya kembali seruput dulu kopinya. Recovery akan terus membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan iman setiap kita. Ngopi di rumah saja.